Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda dari kelas 3 SDIT Robani Islamic School yang soleh dan soleha. Pada kesempatan hari ini, syukron, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam pembelajaran tematik kelas 3 yaitu tematik 3E bersama dengan Ustadz Sofian. Taib ananda sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar melanjutkan materi kita pada tematik 3E yaitu sekarang yaitu subtema 3. Taib, subtema 3 ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelumnya di tema atau subtema 2 kita belajar tentang perubahan cuaca, maka di subtema 3 ini kita membahas lebih detail mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Baik, lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran disampaikannya video pembelajaran ini kepada Ananda semua. Yang pertama, Ananda mampu memahami cara menulis informasi dari suatu teks pengaruh perubahan cuaca. Baik. Yang kedua, Ananda dapat menuliskan informasi dari suatu gambar. Oke. Yang ketiga, Ananda mampu menjelaskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Yang keempat, Ananda dapat menuliskan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Yang kelima, Ananda mampu menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Baik ananda sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nah, dari gambar yang udah Ustadz tampilkan, kira-kira ananda bisa menyimpulkan itu gambar apa? Ada dua sisi ya, ada gambar dengan sisi hujan dan sisi lagi kemarau. Taib, nah itu merupakan suatu perubahan cuaca. Nah, kebetulan di Indonesia sendiri ya, khususnya di negara kita itu hanya punya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karena berhubung hari ini ya, dalam beberapa hari terakhir, khususnya di sekitar kita sering terjadi hujan, maka itu merupakan suatu tanda bahwasanya Indonesia sedang masuk ke musim penghujan. Dan tentu kita sebagai Muslim, sebagai manusia harus bisa berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita agar kita tetap bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita seperti biasa. Baik. Nah, dari halaman buku tematik halaman 60 ya, Ananda bisa membuka buku tematik 3E ya, halaman 60. Di situ terdapat suatu teks ya, terdapat suatu teks yang berjudul pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, apa hubungannya Ustadz? Oke, dari teks tersebut kita akan belajar menulis informasi penting dalam setiap paragraf yang ada di teks tersebut. Baik, Ustadz beri waktu 5 detik kepada Ananda untuk menyiapkan buku tematik 3E-nya. Silakan buka halaman 60-nya. Kita akan sama-sama mengkaji atau mempelajari informasi-informasi penting apa yang terdapat di setiap teks atau di setiap paragraf dari teks tersebut. Baik, silakan. Oke, udah ya. Siap. Ustadz memberi waktu kepada Ananda untuk membaca di setiap paragrafnya. Ananda baca paragraf pertama itu tentang apa atau isinya apa. Lalu kita akan belajar tentang atau menuliskan informasi penting dari suatu paragraf tersebut. Baik. Di paragraf pertama, jika Ananda sudah baca, di sana ada suatu informasi penting yang bisa kita gali atau yang bisa kita tuliskan ya dalam catatan kita, yaitu berupa di Indonesia ada dua jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, berarti untuk paragraf pertama, maka informasi penting yang bisa didapatkan yaitu Indonesia ada dua musim ya, di Indonesia ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Toib. Berarti dengan demikian maka informasi penting ini terdapat di kalimat pertama ya, betul ya.
Karena setelah kalimat pertama di situ ada kalimat penjelasannya. Taib. Jadi Ananda harus bisa memahami di mana kira-kira kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini adalah suatu kalimat yang menjadi inti dalam paragraf tersebut. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya itu merupakan suatu kalimat penjelas, ya. Contoh yang kedua, di paragraf kedua, silakan Ananda lihat atau baca teksnya. Di paragraf kedua ini ada suatu informasi penting yang bisa kita dapatkan, yaitu pada musim hujan orang biasanya akan tinggal di rumah dan memakai pakaian yang hangat. Nah, berarti di sini ada suatu posisi yang tidak biasa, ya, terhadap kalimat utama atau informasi penting yang bisa kita dapatkan, yaitu di paragraf atau di kalimat terakhir pada paragraf kedua, ya. Jadi Ananda kuncinya informasi penting itu ada dua. Pertama ada di kalimat pertama, yang kedua itu ada di kalimat akhir. Ananda harus memahami mana informasi penting, apakah ada di kalimat utama atau di kalimat akhir. Kuncinya adalah mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Baik. Paragraf ketiga, silakan Anda lihat dan baca. Di paragraf ketiga ini ada suatu informasi penting, bahwasanya kita dapat mengetahui bahwa cuaca yang cerah adalah waktu yang tepat untuk nelayan pergi melaut. Ya, itu di paragraf ketiga. Lalu paragraf keempat, itu ketika cuaca cerah, udara terasa sangat panas. Oke. Itu ya berarti informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks halaman 60 tematik 3E berjudul Pengaruh Perubahan Cuaca Terhadap Kehidupan Manusia. Lanjut. Nah, di sini ada dua gambar, Anda bisa lihat, ya. Ada gambar rumah tenggelam dan juga ada gambar orang-orang sedang mengungsi. Nah, jika Anda perhatikan, kira-kira itu merupakan suatu peristiwa yang mungkin Ananda pernah lihat di televisi, ataupun Ananda mungkin bahkan pernah mengalami. Qadarullah, semoga Allah selamatkan atau semoga Allah mudahkan. Itu merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi di Indonesia ketika musim penghujan, yaitu adalah banjir. Taib, benar sekali. Nah, dari gambar yang sudah di Ustadz tampilkan, kira-kira informasi apa yang bisa kita tulis pada paragraf tersebut atau pada gambar tersebut. Oke, di sini Ustaz akan memberitahukan kepada Anda, kita belajar sama-sama. Yang pertama, pasti informasi itu adalah berisi tentang banjir. Maka kalimatnya adalah telah terjadi banjir di daerah tersebut. Entah di mana daerahnya, tapi jika kita melihat gambarnya, maka itu sudah pasti merupakan suatu peristiwa banjir. Oke, yang kedua, banyak orang yang mengungsi, ya, banyak orang mengungsi menjauh dari banjir. Taib, silakan dilihat di gambar yang ada orang-orang yang sedang memikul barang-barangnya, lalu ada yang sedang naik perahu. Nah, itu mereka sedang mengungsi menjauh dari banjir. Yang ketiga, banyak rumah-rumah tenggelam karena banjir. Anda bisa lihat gambar yang besar, di sana ada rumah-rumah yang tenggelam karena banjir. Yang keempat, warna air tersebut sangat keruh dan kemungkinan banyak membawa penyakit. Ya, Anda juga harus fokus dengan keadaan air tersebut, apakah air tersebut jernih ataupun keruh. Kenyataannya pada gambar tersebut, air tersebut memiliki kondisi yang sangat keruh dan kemungkinan banyak sekali penyakit yang dibawa oleh air tersebut. Yang kelima, banjir disebabkan oleh banyak hal, tentu ya. Ketika terjadi sesuatu pasti ada sebabnya. Nah, salah satunya banjir. Banjir terjadi karena ada beberapa hal. Selain musim hujan, tentu banyak sekali perilaku-perilaku dari manusia yang menyebabkan banjir itu sendiri. Yang pertama, membuang sampah ke sungai hingga sungai itu mampet ataupun aliran sungai itu tidak lancar, membendung sehingga aliran airnya keluar dari arus sungai hingga banjir. Yang kedua, bisa karena penebangan hutan liar hingga hutan menjadi gundul, tidak ada pohon, maka ketika musim hujan air tidak bisa terserap oleh tanah karena tidak ada akarnya dari pohon tersebut, hingga air tersebut tumpah ke bawah dan masuk ke pemukiman masyarakat.
Nah, jadi itu ya informasi penting yang bisa kita dapatkan dari suatu gambar. Baik, ya semoga dipahami. Jika ada yang tidak dipahami silakan bertanya ke Ustadz. Nanti insya Allah Ustadz jelaskan kepada Ananda. Nah, lanjut kita ke mata pelajaran PPKN. Nah, dari gambar yang sudah Ustadz tampilkan, ada beberapa macam suku yang ada di Indonesia. Ada suku Batak, Minang, Asmat, Bugis, Baduy, Sunda, Jawa, dan sebagainya. Masih banyak sekali suku-suku yang di Indonesia. Nah, kira-kira dengan adanya suku-suku yang banyak ini, artinya Indonesia itu memiliki suatu kekayaan berupa keragaman. Betul sekali, Toim. Keragaman ya, keragaman bangsa Indonesia atau keragaman suku di Indonesia, keragaman budaya di Indonesia. Nah, lalu dengan adanya keberagaman tersebut ya, dengan adanya suatu keberagaman Indonesia yang sangat beragam dari suku, bahasa, adat istiadat, tempat tinggal dan sebagainya, bagaimana kita bisa membangun kira-kira sikap bersatu seperti apa yang bisa kita bangun untuk kita tetap bisa menjaga keberagaman tersebut. Taib. Contoh sikap yang bisa kita bangun ya agar kita tetap bersatu dalam keberagaman, yaitu yang pertama, kita tetap kerjasama atau gotong royong tanpa memandang dia orang mana. Artinya kita tetap sama, kita adalah warga negara Indonesia. Secara umum kita adalah warga negara Indonesia, maka kita wajib untuk menjaga dan saling menghormati, saling menjaga dan saling menghargai. Oke. Yang kedua, tentu dari gambar ini kita bisa lihat adanya suatu aktivitas ya, aktivitas saling berbicara, saling bermain. Artinya ada sikap-sikap bersatu itu kita harus tetap tanamkan dengan kunci ya. Kunci kita bisa menanamkan sikap bersatu dalam keberagaman adalah bahwasanya kita sama-sama makhluk yang Allah ciptakan. Ya, bahwasanya kita adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka kita tidak bisa memandang diri kita lebih baik, diri kita lebih tinggi dan sebagainya. Kita adalah sama-sama manusia. Kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menghargai orang lain sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala meskipun kulit kita berbeda atau suku kita berbeda, budaya kita berbeda dan sebagainya. Lanjut. Ya, berarti alhamdulillahirabbil alamin, pada pembelajaran hari ini kita sudah selesai 2 materi pada tematik 3E subtema 3 ini, yaitu tentang Indonesia, bahasa Indonesia dan juga PPKN. Ustaz ucapkan syukron jazakallahu khair kepada Ananda yang sudah setia atau sudah berikhtiar untuk menonton ya pembelajaran atau mengikuti pembelajaran ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.